diawali dengan kumpulan orang pedalaman yang sedang melawan sesosok monster, di mana monster itu benar-benar menggemparkan wilayah mereka. Kekuatan yang ditunjukkan pun tak main-main. Ia dapat melempar setiap orang dengan tenaga yang sangat kecil. Alhasil, tak ada satupun dari mereka yang bisa melawan. Semua petinggi kabur melipir tanpa meninggalkan jejak. Dari sini, satu-satunya harapan mereka pun hanya tersisa kepada satu orang. Seorang pria yang terlihat bersantai ria sembari mempersiapkan sedikit mood. Lalu, scene beralih kepada pria bernama Jack. Jack yang merupakan seorang mahasiswa pun dihukum karena ketahuan mengejek murid lain. Ia segera dipaksa oleh dosennya untuk meminta maaf secara langsung. Tapi, Jack malah marah-marah sendiri. Ia pun membabi buta dengan tingkat temperamen yang tak terkontrol. It was something I couldn't stop. Dan ternyata ada dasarnya. Karena 10 tahun yang lalu, ia harus kehilangan anggota keluarganya. Pertama, adik perempuannya harus dimakan oleh makhluk misterius. Begitupun dengan sang ibu, dan juga sang ayah yang harus meregang nyawa di depan matanya. Menyaksikan momen itu, Jack benar-benar merasa nggak percaya. Ia pun tak bisa menolong sama sekali, yang alhasil, ayah, ibu, dan adiknya harus disantap oleh makhluk tersebut. Singkat cerita, Jack sedang berada di dalam mobil untuk menuju suatu tempat. Malam-malam begini, ternyata Jack harus menjalani pembelajaran di kampusnya. Ya, ia adalah seorang pegawai serabutan dan Jack mendatangi kelas dari seorang dosen bernama Profesor Gordon. Disinilah, Profesor Gordon mengajar perihal kimia. Tapi baru saja tiba, Jack harus bertengkar dengan pacarnya yang bernama Eve. Karena secara terang-terangan, Jack sengaja memperhatikan wanita lain di hadapan pacarnya itu. Sedangkan di sisi lain setiap murid sibuk memperhatikan penjelasan dari Profesor Gordon. Profesor Gordon benar-benar suka dengan kimia, dan ia hobi untuk menunjukkan sesuatu. Yang kali ini, ia tunjukkan bagaimana natrium dapat menimbulkan ledakan ketika dimasukkan ke dalam air. Jadinya seluruh murid yang melihat pun merasa terkesima secara bersama-sama. Already real. Next class, we will be discussing molecular. Lalu, ketika kelas usai, Profesor Gordon sengaja memanggil Jack. Ia meminta bantuan Jack untuk memperbaiki mesin air yang ia miliki di rumahnya. Karena wajar aja, selama Jack berada di kampus itu, para dosen tahu bahwa Jack mampu mengerjakan segala hal. Disitulah Jack pun mulai tahu bagaimana bentuk rumah dari Profesor Gordon. Ia belum pernah datang sama sekali, dan sekalinya datang langsung disuruh memperbaiki pompa air. Coagulation of the dispersed colloidal. So anyway, I figured I needed a substance. Typical of an older place like this. So just do. Yeah, well, Menit demi menit berlalu, pada akhirnya Jack berhasil menemukan sumber masalahnya. Dan dari sinilah, mesin air pun kembali nyala serta berfungsi secara normal. Down here. Go ahead and try the sink. I will do. Tapi sial, salah satu klep pengunci pompa harus patah dan mengakibatkan pompa menjadi bocor. Yang sontak saja, Jack berjanji akan mencari klep yang baru untuk segera dibawa pada esok hari. Namun celaka, tak ada satupun yang sadar bahwa terdapat kumpulan asap yang mulai menyebar akibat kebocoran itu. Asap itu pun masuk ke dalam rumah, di mana tiba-tiba saja seluruh mata dari Profesor Gordon langsung menghitam. Bahkan, ia tak bisa mengontrol dirinya. Ketika esok hari, Profesor Gordon pun terbangun di halaman rumahnya. Sembari ditemani oleh anjingnya, ia sadar bahwa tadi malam ia sempat menggali sepetak tanah.
Penasaran, bekas kalian pun segera dibongkar yang hasilnya terlihat jelas sumber kebocoran pipa. Tapi tanya itu, Profesor Garden pun turut menemukan sesuatu yang tak diduga, yakni sebuah peti kayu yang tak tahu sudah terkubur dari kapan. Ya, dengan rasa kepo yang melonjak, peti itu pun langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Celakanya si Profesor Garden gak tahu apa yang ada di dalamnya. Di mana setelah dibuka, terlihatlah tengkorak manusia beserta satu organ, yakni sebuah jantung. Anehnya, jantung itu berwarna hitam dan masih berdetak. Dan tiba-tiba saja, secara otomatis jantung itu langsung melengket serta menggerakkan tangan Profesor Garden untuk memakannya. Tanpa adanya kendali diri, Profesor Garden pun benar-benar memakan jantung itu. Nah, dari momen inilah, perilaku Profesor Garden benar-benar berubah menjadi pria yang sangat rakus. Di sisi lain, Jack pun sengaja pergi ke toko material. Aneh bin ajaib, si penjual langsung terkejut setelah melihat sebuah klep yang dibawa oleh Jack. Penjual itu merasa kenal dengan klep tersebut dan ia tahu bahwa klep tersebut diproduksi pada tahun 1970. Yang kemudian, Jack kembali mengikuti kuliahnya. Ia pun tak segan-segan untuk membuat F kesal dengan mendekati wanita yang sama. Tak lama, datanglah Profesor Garden yang benar-benar terlihat lusuh. Berbeda seperti hari kemarin, Profesor Garden memang belum mandi karena pompa airnya belumlah normal. Tapi di sini ada keanehan lain guys, yakni ia berperilaku seperti orang sawan yang gak tenang sama sekali. Pokoknya Profesor Garden udah gak ada harga diri lagi di depan murid-muridnya. Bahkan belum apa-apa, Profesor Garden terlihat muntah di papan tulis. Muntah yang berceceran kemana-mana itu pun membuat para murid geli setengah mati. Yang hasilnya, kelas segera dibubarkan dan Profesor Garden kembali terlihat rakus. Ia menyantap setiap makanan yang ia lihat. Di mana sekalinya merasa kenyang, tiba-tiba lagi keluar tentakel dari perutnya. Tentakel yang tak diketahui asal mulanya itu pun segera dipotong begitu saja. Dan sangat jelas, gak usah manusia normal, seekor anjing pun tahu ada yang tidak beres dengan si Profesor. Sampai pada ujungnya rasa lapar tak tertahankan dan ia sengaja mengincar anjingnya sendiri untuk disantap. Kemudian Jack pun mampir lagi ke toko material kemarin. Ia diceritakan kali ini bahwa sebenarnya si penjual ingat tentang klep itu, yang dimana klep tersebut berhubungan dengan rumah lamanya. Ya, tepat pada tahun 70-an, si penjual yang bernama Howard sempat tinggal bersama pamannya. Pamannya yang merupakan seorang kolektor turut mengoleksi sebuah jantung hidup yang diberi dari toko barang antik. Dan suatu ketika, kotak penyimpan jantung itu mengalami keretakan. Yang sayangnya, tak ada yang menyadari hal tersebut. Sampai-sampai si paman pun harus mencium asap yang keluar dan sejak saat itulah ia segera menelan jantung itu, di mana perilakunya menjadi sangat berbeda. Ia mau memakan apa saja yang bahkan anjing peliharaan mereka sengaja digado juga. Uncle Emmett, are you alright? Ujungnya, Howard pun diincar dan ia harus menembak mati pamannya sendiri. Dari situlah jasad si paman sengaja ia pindahkan ke dalam peti kayu untuk dikubur. Dan atas apa yang ia ceritakan, jelas sudah bahwa rumah yang ditempati Profesor Garden adalah bekas rumah dari Howard. Dan jasad yang ditemukan adalah jasad dari pamannya Howard yang telah dikubur. Tapi di sini, Jack merasa nggak percaya karena ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Lalu sesi kuliah kembali dilaksanakan. Kali ini Jack gak ingin menggoda lebih jauh. Ia benar-benar kepikiran dengan cerita semalam. Di samping itu Profesor Garden masih aja lusuh seperti yang kemarin-kemarin. Bahkan yang sekarang jauh lebih parah serta semakin terlihat aneh. Pandangannya yang mendadak kabur membuat Profesor Garden histeris di depan kelas.
Semua murid hanya bisa memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi kepada profesor ini. Hingga tiba saatnya, salah satu siswi sengaja menghampiri. Dan yang terjadi... Ya, siswi itu terlempar dan seketika sisi kelas langsung panik. Momen ini sendiri membuat Profesor Garden pasrah terhadap keadaannya sendiri. Ini mana perlahan namun pasti bentuk tubuhnya mulai berubah serta membentak. Yang mana hasilnya tentakel pun mulai terlihat secara otomatis dan mengejar setiap murid. Percaya tak percaya, Profesor Garden sudah menjadi sesosok monster yang sangat mengerikan. Mau kabur kemanapun, setiap murid harus tertangkap satu persatu. Mereka semua kembali diseret ke dalam kelas, seolah-olah tak boleh pergi kemana-mana. Ya, sembari melihat calon mangsanya, Profesor Garden yang telah berubah sengaja memberikan asupan gizi melalui tentakelnya. Di mana setelah mendapatkan asupan itu, orang yang terkena akan turut berubah secara fisik. Dan apa daya, dari sekian banyak murid yang tersisa, hanya Jack, Eve, dan juga salah satu siswi yang berhasil bersembunyi. Namun tetap saja dalam seketika posisi mereka segera ditemukan. Dan sial sekali, siswi berjaket biru pun berhasil ditangkap, yang mana Jack benar-benar gagal untuk menolongnya. Sontak, kepanikan ini pun semakin terasa, dan terlihat siswi berjaket biru harus digadu sampai hancur. Beruntung nasib serupa tak didapat oleh Eve. Ia berhasil diselamatkan oleh Jack meski pada ujungnya pihak pemburu semakin bertambah. Mau tak mau, seorang satpam kampus pun harus dikorbankan demi memperlancar pelarian mereka berdua. Jack bersama Eve benar-benar menaruh harapan kepada mobilnya Jack. Yang sialnya, belum apa-apa, mobil itu malah mogok. Dari sinilah Eve udah panik parah dan keributan di antara mereka langsung terjadi. Hasilnya Eve segera disuruh turun sedangkan Jack mulai memutuskan satu hal. Yaitu, ia bertekad untuk menghadapi setiap monster-monster. Karena Jack baru sadar bahwa monster-monster tersebutlah yang telah melenyapkan anggota keluarganya ketika ia kecil. Nggak mau ada ampun lagi, Jack meladeni setiap gerak-gerik daripada monster. Sedangkan di dalam kelas, Profesor Garden sibuk memproduksi pasukan baru. Tapi karena membutuhkan tenaga yang begitu besar, Profesor Garden yang cepat lapar langsung memangsa salah satu korban. Dengan begitu, tenaga yang dihasilkan akan cukup untuk memproduksi asupan gizi yang baru. Di sisi lain, Jack masih berjuang sendirian aja. Ia nggak mau tanggung-tanggung dalam bertindak. Yang pada akhirnya, setiap pasukan berhasil ia bantai. Hasilnya, fokus Jack kali ini hanya tertuju kepada Profesor Garden dan juga menyelamatkan yang lainnya. Jack pun melihat sendiri bagaimana setiap rekan kuliahnya telah diberi asupan gizi. Bahkan Jack nyaris terkena asupan tersebut yang dengan susah payah setiap murid yang diberi asupan langsung berubah seperti Profesor Garden. Beruntung, tekad Jack benar-benar bulat untuk membantai mereka semua. Teman-teman sekelas pun hanya bisa lari di saat Jack berusaha untuk menghadapi profesor itu. Di mana pada akhir perjuangan Jack, jantung hitam yang menjadi sumber tenaga langsung disikat sampai kempes. Dengan begitu, tak ada lagi tentakel aneh yang bisa bergerak kapan saja. Dan sejak saat itulah, kita pun baru sadar bahwa ternyata sosok pria yang kita lihat di awal film adalah Jack. Jack yang saat ini telah menjadi pahlawan bagi umat manusia untuk menghadapi serta menghabisi para monster.
Oke guys, sesuai judulnya, kita akan sambut Jack sebagai pahlawan di dunia itu. Dan semoga aja kalian suka dengan alur cerita kali ini guys. So, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah!